Kalian pernah nggak sih ngerasa kayak capek terus-menerus? Mau dibawa libur berapa hari pun, dibawa tidur berapa jam pun, itu rasanya kayak capek berkelanjutan. Dan aku rasanya sangat gedek sih sama situasi seperti ini, karena aku bener-bener nggak bisa produktif. Dan akhirnya karena nggak produktif itu, aku merasa kayak self-esteem aku tuh jatuh banget. Akhirnya aku belakangan ini coba riset-riset apa sih kira-kira jenis istirahat yang aku butuhkan sebenarnya. Dan akhirnya aku cobain beberapa jenis istirahat ini yang aku bakal coba rangkum di video kali ini, biar kalian itu yang ngerasa kayak capek terus-menerus itu bisa terbantu lah mendapatkan istirahat yang memang tepat buat capeknya kalian. So, kalau misalnya kalian tertarik dengan videonya, kita langsung bahas aja lah. Stay tune! Jenis istirahat pertama pastinya adalah physical rest atau istirahat secara fisik. Basically adalah idenya membuat jeda terhadap aktivitas-aktivitas fisik yang menyebabkan tubuh fisik kita ini ngerasa capek gitu. Mungkin ketika kita mendengar kata istirahat fisik, yang kita pikirkan adalah duduk-duduk, rebahan, atau short nap, micro sleeping, dan lain sebagainya gitu. Yang nggak ada salahnya juga, bener, itu adalah jenisnya passive physical rest. Nah, tapi sebenarnya ada juga yang namanya active physical rest. Konsepnya kita berusaha untuk melancarkan kembali gitu sirkulasi darah dan udara dan semuanya di dalam tubuh kita. Yoga, massage terapi, pijat, atau kalian stretching dan lain sebagainya, itu adalah istirahat fisik yang aktif. Ini kapan sih sebenarnya diterapkan? Ya tergantung, sangat case by case sih sebenarnya. Kayak misalnya kalau kalian tipe kerjaannya itu yang sering banget mobile gitu kemana-mana, terus kalian capek gitu, kaki kalian sakit, nah mungkin di situ kalian butuh yang namanya passive physical rest itu tadi. Nah tapi kalau misalnya kalian kayak aku, kerjanya itu duduk terus, dalam ruangan doang, ngetik lama-lama bahu ini capek gitu, kayak kaku banget. Nah di situ biasanya aku bakal berangkat buat yoga atau jalan kaki di luar rumah, mungkin setelah 1 jam duduk-duduk itu juga bisa. Intinya menjaga agar body fluidity kita itu bagus. Misalnya kalian setelah melakukan semua istirahat ini tapi masih ngerasa kayak capek terus, nah mungkin kalian membutuhkan istirahat jenis lainnya. Nah, istirahat jenis lainnya yang kedua adalah mental rest atau istirahat mental. Jadi idenya adalah mengambil jeda dari stimulasi mental yang masuk ke dalam diri kita dan akhirnya membuat diri kita tuh ngerasa kayak udah overwhelmed banget, udah drained banget gitu. Kalian pernah gak sih ngalamin ketika kalian mau tidur nih, misalnya pas malam, pikiran kalian itu kayak berisik banget gitu. Entah kalian mikirin to-do list buat besok, atau mikirin review kerjaan kemarin. Kayak ada banyak banget orang yang ngomong dalam kepala kita yang menyebabkan kita nggak bisa tidur. Dan akhirnya ketika kita pun berhasil buat tidur dan udah 8 jam nih bahkan misalnya, kita ngerasa ketika bangun kita kayak belum tidur sama sekali, kayak makin capek gitu. Dan ketika kita tambal, obatin pakai kopi, yang ada kita makin pengen marah-marah aja bawaannya seharian. Ini ada tanda-tanda bahwa kalian mengalami yang namanya capek mental itu tadi. Dan ini sering banget kejadian di aku, dan aku percaya banyak kejadian juga di orang lainnya, karena zaman sekarang itu kan semuanya serba on, serba live. Banyak banget informasi yang masuk dalam kepala kita yang akhirnya membuat kita capek banget gitu di sini. Nah, istirahat mental sendiri itu nggak harus kalian resign dari kerjaan atau tiba-tiba skip liburan ke Bali gitu ya, nggak juga. Kalian bisa menghindari yang namanya sosial media, karena sosial media itu kan too much information ya. Kadang informasi yang nggak kita butuhin kita masukin ke kepala dan akhirnya bikin makin capek gitu. Atau juga kalian bisa latihan pernafasan selama beberapa menit, nutup menjamin mata sedikit selama beberapa menit juga. Nah itu bisa membantu kalian untuk beristirahat secara mental itu tadi. Konsepnya itu adalah slowing down your activity dan mengurangi stimulasi informasi yang ada dari luar, dan coba berfokus pada diri kita sendiri dulu gitu. Nah, jadi istirahat ketiga, kalau misalnya yang tadi itu belum mempan, adalah istirahat sensory atau sensory rest. Jadi kalau tadi kita meminimalisir informasi, nah di sensory rest kalian berusaha mengistirahatkan tubuh dari sensory input. Sebenarnya contohnya apa aja? Kayak misalnya lampu yang terlalu terang atau sinar laptop yang terlalu terang, itu bisa bikin capek sensori. Misalnya kalian back to back Zoom meeting, atau bahkan kalian ikutan Zoom meeting beberapa meeting sekaligus gitu, dalam satu waktu sekaligus kalian dengerin semuanya, akhirnya kalian ngerasa ketika udah beres meeting tuh kayaknya capek banget. Nah itu kalian bisa jadi mengalami yang namanya capek sensori. Sangat straightforward banget sebenarnya untuk mengatasi capek sensori ini, yakni ya satu, mengeliminasi distraksi-distraksi input-input sensori tadi, kayak misalnya notifikasi email atau notifikasi di HP, centang-cetungnya itu dimatiin, laptop
TV, iPad, drakornya dimatiin dulu. Kalian coba untuk spending your time di ruangan yang lebih quiet, lebih tenang, atau kalian bisa mandi dulu tenang-tenang, atau bisa sedikit meditasi juga. Sebenarnya ada juga jenis capek lainnya yang aku yakin sangat banyak yang ngalamin juga, yakni capek kreatif, yang mana kita membutuhkan di sini creative rest atau istirahat kreatif. Nah, idenya adalah kita memberikan jeda dari kita itu constantly harus creating something, producing something. Nah, cara istirahatnya sebenarnya gampang banget. Kalian tinggal hindari aja dulu sementara waktu kerjaan-kerjaan kreatif tadi yang menyebabkan kalian udah ngejedok, mentok, stuck banget. Nah, kalian hindari dulu itu, terus habis itu kalian coba alihkan distract ke hobi-hobi yang positif, tapi hobi-hobi yang kalau bisa jangan bikin kalian malah capek stimulus tadi gitu. Coba alihkan perhatian kalian pada lingkungan sekitar, kepada hal-hal yang simple, pada hobi-hobi yang sederhana yang mungkin udah kalian tinggalkan lama gitu, kayak mungkin nyanyi, gambar, atau ngejahit, main sama peliharaan kita, perhatiin sekitar di luaran sana, tumbuh-tumbuhan gitu. Itu bisa membantu loh gitu buat kita mendapatkan inspirasi atau paling nggak ngasih otak kita itu jeda gitu. Selain itu, kalau aku sendiri ya, kalau misalnya lagi ngalamin yang namanya creative block. Nah, creative block ini aku atasin dengan ngobrol sama orang-orang lain gitu, entah orang baru atau teman-teman yang udah lama kenal lah, itu entah ngobrol apapun sih. Biasanya dari situ ketika aku pulang, kreatif bloknya itu mulai kebuka, mulai terurai dan dapat ide-ide baru gitu. Nah, selanjutnya istirahat jenis yang kelima adalah istirahat emosional. Idenya adalah kita mengambil jeda untuk memproses perasaan-perasaan yang sedang kita rasakan, emosi marah, pengen nangis, sedih, malu, dan lain sebagainya yang kita hadapi setiap harinya. Itu kita nyoba ngambil jeda, ngambil waktu buat memproses itu semua. Karena istirahat emosional ini menurut aku salah satu jenis istirahat yang paling susah dari semuanya. Beneran butuh waktu buat mengenali perasaan apa sih yang kita rasakan, satu. Terus kedua, kita butuh keberanian buat admit, buat menerima kalian sedang merasakan perasaan-perasaan tersebut. Dan ketiga, coba mengambil tindakan untuk mengatasi perasaan-perasaan negatif tersebut. Misal, satu, ya paling jelas kalian bisa menghindari trigger-trigger atau situasi yang stressful tadi. Kayak contohnya, sebenarnya tahun kemarin itu aku ngalamin capek emosional karena aku ngerasa kayak aku gagal ketika aku nyobain untuk daftar beberapa kampus sekaligus, dan dari situ aku ngerasa kayak aku nggak pantas, aku nggak bagus. Terus dari situ mengakar lagi ke hal-hal lainnya di inner child aku. Nah, itu butuh istirahat emosional ternyata. Atau teman-teman yang mungkin tanda tanyanya ngelihat apa di sosmed dikit tiba-tiba nangis, terus abis itu kalian menghindar dari orang lain. Nah, itu mungkin kalian lagi capek secara emosional. Salah satu jalan keluar lainnya itu sebenarnya adalah kalian coba ngomong ke orang-orang yang bisa kalian percaya, entah teman, keluarga, atau bahkan psikolog. Itu boleh banget secara lisan kalian uraikan apa sih yang sebenarnya kalian rasakan, atau kalian juga bisa uraikan secara tulisan dengan journaling. Aku sempat bikin video-video ya kan tentang journaling di situ. Nah, istirahat emosional ini yang bikin susah lagi adalah biasanya kita akan ngerasa bersalah ketika kita mengambil break. Kita ngerasa kayak kita nggak pantas deh, kayaknya libur sejenak atau berhenti sejenak itu kayaknya nggak bisa gitu. Dan di banyak kasus kita tuh sangat butuh keberanian buat menerima perasaan-perasaan itu tadi. Baru banget sih sebenarnya ini obrolan masih fresh karena suami aku juga lagi sekarang banget merasakan capek secara emosional gitu karena kerjaan dan lain sebagainya. Dan akhirnya kita coba bahas bareng-bareng kenapa sih gitu, why sampai 5 kali gitu sampai menemukan akarnya. Nah, kalau misalkan masih capek aja ya mungkin kalian tuh butuhnya itu ada istirahat sosial atau social rest. Nah, social rest ini ngambil jeda dari interaksi-interaksi yang menyebabkan energi kalian itu tersedot. Mungkin interaksi sama bos atau teman kerja atau teman kuliah, reuni-reuni yang membuat kalian kayak merasa kalian itu menyedihkan dan lain sebagainya. Emosi-emosi negatif akhirnya muncul ketika kalian bersosialisasi sama orang-orang ini. Nah, itu istirahatnya adalah kalian ya kurangi interaksi dengan orang-orang seperti ini. Satu, kalian juga bisa belajar gimana caranya spending time alone, menikmati waktu sendirian, mungkin dengan grocery shopping sendirian, belanja sendirian, jajan sendirian. Itu juga bisa bentuk istirahat sosial yang bisa kalian lakukan. Ya, practicing self-care yang lain, biar kalian lebih bisa nyaman dulu gitu sama diri kalian sendiri, baru akhirnya nanti siap untuk berinteraksi secara sosial sama orang siapapun. Nah, yang ketujuh, yang terakhir adalah istirahat spiritual atau spiritual rest.
rest. Ini biasanya istirahat yang dibutuhkan ketika kita mulai ngerasa kita kehilangan arah, kehilangan purpose, kita ngerasa kita nggak ada sense of belonging ke hal tertentu, dan kita mulai kayak capek banget tapi nggak tahu ini capeknya kenapa gitu. Makanya kan ada film Eat, Pray, Love, itu kayaknya salah satunya adalah dia sedang ngelakuin istirahat spiritual. Dan takeaway-nya adalah bukan kalian harus ke Bali ya untuk melakukan istirahat spiritual. Kalian bisa mulai meningkatkan ibadah, apapun agama kalian, itu bisa jadi media buat kalian mulai ngobrol sama istilahnya kekuatan lain di luar kalian yang bisa dijadikan tempat untuk berpasrah gitu. Istirahat spiritual tuh ya itu banyak ilmu tawakalnya ya, banyak ilmu berpasrahnya. Percaya aja bahwa sebenarnya misalnya nih ketika kalian berdoa terhadap sesuatu tapi abis itu belum dikabulin, mungkin satu kemungkinannya adalah doanya bakal dikabulin tapi nanti, bukan sekarang. Atau kedua, doanya itu bakal diganti sama hal-hal yang mungkin belum kita bayangin tapi lebih baik buat kita. Atau ketiga, ya doanya simply nggak dikabulin sama sekali adalah karena kita itu sedang dilindungi dari hal-hal yang mungkin bisa membahayakan kita ketika doa kita itu dikabulkan, dengan menyadari bahwa ada rencana-rencana lain, kekuatan lain di luar perencanaan kita. Nah itu mungkin bisa membantu kalian secara spiritual gitu. So ya, terima kasih yang udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa kalian share videonya ke teman-teman kalian yang kalian rasa membutuhkan video ini, karena kayaknya kelihatannya dia kayak capek terus di mukanya gitu. Nah kalian share video ini ke mereka. Terima kasih dan sampai bertemu di video-video selanjutnya guys. Bye!